أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat ini khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tetap senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala larangan-larangannya, agar kita mendapatkan suatu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat, serta hidup kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa memperbanyak salawat kepadanya, nantinya kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang yang sama dengan kita. Mata kita masih berkedip, jantung kita ini masih berdetak, dan darah ini masih mengalir. Namun banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih sibuk dengan urusan dunianya. Kita lihat masih banyak orang-orang yang sampai saat ini berada di jalan ataupun di pasar. Masih banyak orang-orang yang hingga sampai saat ini masih berada di kantor. Masih banyak orang-orang hingga saat ini masih berada di lapangan. Padahal perintah ibadah salat Jumat salah satu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dicabut dari Allah kepada mereka? Yang dicabut dari Allah kepada mereka itu ialah rasa takutnya kepada Allah yang sudah tertanam di dalam hati sanubari kita. Bisa kita lihat banyak orang-orang yang sehat hingga saat ini. Namun nikmat kesehatan itu tidak menjadikan rasa takutnya kepada Allah. Mereka masih sibuk dengan urusan dunia. Mereka masih sibuk dengan hartanya. Mereka masih sibuk dengan jualannya.
dan mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, sehingga mereka sampai saat ini tidak mengindahkan panggilan Allah untuk datang ke rumah Allah ini. Karena pada hakikatnya nikmat kesehatan itu akan terasa amat bahagia ketika nikmat kesehatan itu diiringi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah badan kita saat ini sedang sakit, kalaulah badan kita saat ini tidak kuat, kemudian kita terbaring di atas tempat tidur, ada orang yang memakan waktu berminggu-minggu, ada orang yang sakit bermakan waktu berbulan-bulan, dan ada juga orang yang sakit memakan waktu bertahun-tahun. Di saat itulah sayup-sayup suara azan yang dikumandangkan oleh muazzin, hayya 'alas shalah, panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat. Sayup-sayup suara itu dibawa oleh angin, terus masuk ke dalam celah-celah jendela tempat tidur kita. Kemudian suara-suara azan sayup itu masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam gendang telinga kita, dan terakhir masuk ke dalam hati yang ada di lubuk paling dalam kita. Namun apa yang terjadi? Di saat itulah orang-orang hanya bisa meneteskan air mata, menyesal ketika waktu sehat, ketika waktu badannya masih kuat, tidak mengindahkan panggilan Allah, tidak mau datang ke rumah Allah. Dulu waktu masih sehat, dulu masih kuat, mereka tidak mau mengindahkan panggilan Allah untuk datang kemari menunaikan ibadah salat Jumat. Maka di saat sakit, di saat badan ini sudah tidak kuat, disitulah akan timbullah sebuah penyesalan. Mana dulu ketika kita waktu sehat, mana dulu kita tunjukkan ketika badan kita kuat. Di saat ini mulut kita sudah tidak bisa apa-apa, tangan kita tidak bisa terurai, kaki kita tidak bisa melangkah, hanya tinggallah menunggu malaikat yang mencabut nyawa untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lan tarji'al yatim allati madas, waktu-waktu yang sudah berlalu itu tidak akan bisa terulang kembali. Mana orang kaya, mana orang yang punya kekuasaan, dan mana orang yang kuat saat ini, ketika badan kita itu sudah terbujur, sudah lemah, sudah kaku, pasti tidak akan bisa yang dapat menolong kita kecuali amal-amal ibadah ketika hidup di alam dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat inilah kita dipanggil oleh Allah. Hanya 7 hari dalam seminggu ataupun 7 hari dalam sepekan, Allah meminta kepada kita selaku hambanya untuk bisa berkonsentrasi beribadah sekitar 30 menit ataupun sampai 60 menit. Inilah panggilan Allah yang sudah kita rasakan. Inilah panggilan Allah, kita sudah datang ke rumah Allah ini. Inilah sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Surah Al-Jum'ah ayat 9, Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan ibadah salat Jumat, maka bersegeralah dengan cepat. Fas'au ila zikrillahi wazzarul bai'ah, untuk mengingat kepada Allah, tinggalkan seluruh yang berkaitan dengan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu adalah lebih baik jika engkau maha mengetahui. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah.
Orang-orang yang beriman mereka itu yang percaya bahwa Allah senantiasa berada di samping kita. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang percaya bahwa suatu saat kita akan pasti meninggalkan alam dunia ini, sehingga kita bisa dapat memenuhi panggilan Allah. Namun sayangnya sampai saat ini banyak juga saudara-saudara kita, banyak juga hamba-hamba Allah yang belum hatinya terpanggil oleh Allah masuk ke dalam masjid ini, yang belum terpanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Mereka lebih mementingkan kepentingan dunia dibandingkan dengan kepentingan yang Maha Pencipta alam dunia ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah peringatan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah ancaman, man taraka salasa jum'ah, yang artinya barang siapa yang meninggalkan ibadah salat Jumat itu 3 kali berturut-turut karena ia lalaikan, karena ia remehkan, wa tahuna biha taba'allahu alaihi qalbi, maka Allah akan menutup, mengunci pintu hati kita. Ingat wahai saudara-saudaraku, apabila hati kita ini sudah ditutup, hati kita ini sudah dikunci oleh Allah, pasti sebuah hidayah itu akan sulit kita terima di dalam hati sanubari kita. Oleh sebab itu, hati-hati yang saat ini sudah ditutup oleh Allah, mereka tidak mau lagi memenuhi panggilan Allah. Mereka tidak mau lagi mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah, diakibatkan karena disibukkan oleh urusan dunia, urusan harta, urusan pekerjaan. Inilah yang menyebabkan manusia itu lalai dan lupa atas perintah-perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah manusia itu pasti akan menyesal, karena di saat itulah manusia itu sudah dibawa angan-angan oleh hawa nafsu syaitan yang membawa manusia itu terpeleset ke dalam lembah kehinaan dan lembah kesesatan. Seakan-akan manusia yang sudah masuk ke dalam rangkap syaitan, mereka itu adalah orang-orang yang kekal, orang-orang yang hidupnya abadi, orang-orang yang beruntung. Ketika panggilan Allah itu mereka abadikan, mereka abaikan dan tidak diindahkan. Apabila mereka mengindahkan panggilan Allah untuk datang ke rumah Allah, maka akan datanglah sebuah rugi bisnis, hancur jualan mereka, hancur dunia ini. Inilah salah satu perangkap syaitan untuk membujuk manusia-manusia ini agar masuk ke dalam lembah kehinaan dan lembah kesesatan. Na'udzubillahi min zalik. Inilah yang harus kita pahami dan harus kita renungkan secara bersama-sama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita merupakan hari dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Andai saja panggilan ini kita abadikan, ada juga panggilan Allah ini dilalukan, dibiarkan, dilalaikan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ialah, apa jaminan seseorang itu sehingga mereka tidak mau datang ke masjid ini, tidak mau memenuhi panggilan ini? Apa jaminan mereka, manusia yang tidak mau datang ke dalam masjid ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat? Apakah mereka sudah dikatakan orang-orang yang akan selamat dunia dan akhirat? Inilah yang kita renungkan secara bersama-sama. Andai kata kalaulah hati kita hingga saat ini belum bisa memenuhi panggilan ibadah salat Jumat, bagaimana kita mau memenuhi panggilan Allah yang 5 waktu sehari semalam? Apa yang bisa kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini? Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Melainkan hanyalah sebuah amal yang akan kita bawa setelah mati. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah sebuah permainan.
dan sebuah permainan itu pasti akan berakhir, dan setiap akhir permainan itu ada yang beruntung dan ada juga orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka itulah orang-orang yang tidak mengindahkan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, isma si'ta fa innakal mais. Hiduplah sesuka hatimu. Kalau mau kita hari ini jadi orang kaya, silakan. Kalau kita mau menjadi orang yang sombong dan angkuh, silakan. Kalau kita mau menjadi orang yang tamak dan rakus, silakan. Tapi ingat, isma' sita fa innakal mait. Sesungguhnya engkau suatu saat akan menjadi sebuah mait. Ini yang harus kita renungkan secara bersama-sama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, baik itu waktu, baik itu umur, inilah yang harus kita manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Karena ketika badan kita ini nanti sudah lemah, badan ini kita ini sudah terpunjur, dicabut oleh malaikat, maka di saat itulah kita akan dimasukkan ke dalam keranda, dimasukkan ke dalam liang lahat, dihimpit dengan papan, dihimpit dengan tanah, dan saat itu tidak ada orang yang bisa menolong. Yauma la yanfa'u, pada hari itu harta-hartamu itu tidak ada gunanya, pangkat, jabatan itu tidak akan bisa menolong kamu, wala banun, dan anak-anakmu, melainkan amal-amal ibadah yang kita kerjakan ketika kita hidup di alam dunia ini. Justru itulah Allah memperingatkan kepada kita dalam 7 hari dalam seminggu, agar senantiasa mari kita penuhi panggilan Allah untuk menunaikan ibadah salat Jumat. Karena di dalam salat Jumat itu khatib akan menyampaikan sebuah wasiat, ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, mati kecuali mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan mati kecuali kita meninggalkan amal-amal ibadah. Mudah-mudahan keterangan di atas kiranya dapatlah kita ambil hikmah dan dapatlah kita manfaatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, khususnya dalam kehidupan ini, agar kita benar menjadi hamba Allah yang beriman, berkualitas seutuhnya dari dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyatin qadima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa zahil anwar wa radallahu an kulli sahabatin ajma'in wa 'anit tabi'in
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة